Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Agenia Putri Algifari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proyek Project Based Learning yang saya dan tim kerjakan dengan tema kebersihan lingkungan rumah sebagai upaya mencegah penyakit. Proyek ini kami pilih karena masalah kebersihan lingkungan rumah masih menjadi tantangan terbesar di masyarakat, dan kami ingin melihat sejauh mana kesadaran keluarga dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Baik, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hanya sekitar 20% masyarakat Indonesia yang benar-benar peduli dengan kebersihan lingkungan. Rendahnya kepedulian ini bisa menimbulkan dampak serius seperti penumpukan sampah, pencemaran air, hingga risiko banjir dan penyakit. Sebagai contoh, di Jakarta ditemukan 41% sumur berada terlalu dekat dengan septic tank, yang jelas meningkatkan risiko kontaminasi air bersih. Melihat kondisi ini, kami menyadari bahwa edukasi berbasis keluarga sangat penting, karena rumah adalah lingkungan pertama yang bisa membentuk budaya hidup bersih. Selain itu, proyek ini juga mendukung tujuan Sustainable Development Goals poin ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Dalam proyek ini, kami mencoba menjawab tiga hal utama. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat kesadaran keluarga terhadap kebersihan lingkungan rumah. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran tersebut. Yang ketiga, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkannya. Tujuan dari proyek ini tidak hanya untuk masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, tetapi juga untuk mahasiswa seperti kami, yaitu untuk melatih kesadaran diri, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan kolaborasi. Metode yang kami gunakan adalah observasi dan wawancara langsung dengan beberapa keluarga. Wawancara ini dilakukan dengan kepala keluarga atau ibu rumah tangga atau masyarakat yang ikut aktif menjaga lingkungan. Wawancara ini dilakukan dengan direkam dalam bentuk video agar kami bisa melihat kondisi nyata di lapangan. Selain itu, pembagian tugas dilakukan secara kolaboratif melalui diskusi grup dan setiap anggota memiliki tanggung jawab di bagian tertentu. Salah satu lokasi wawancara, yaitu saya pribadi, saya mewawancarai salah satu warga Manunggal Jaya, Kalimantan Timur. Dari hasil temuannya, ada beberapa temuan penting dari hasil wawancara yang saya lakukan. Yang pertama yaitu kesadaran. Sebagian besar, menurut narasumber yang saya wawancarai, sebagian besar keluarga sudah tahu pentingnya kebersihan, namun masih ada yang kurang konsisten dalam menjalankan untuk menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Lalu yang kedua, kebiasaan rutin. Beberapa keluarga terbiasa memilah sampah atau ikut kerja bakti, namun belum secara rutin melakukannya. Lalu peran pemerintah, fasilitas sudah tersedia seperti tempat sampah, namun gotong royong masyarakat masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup, namun perlu dukungan fasilitas, aturan yang jelas, dan kebiasaan sosial yang terus harus dibangun. Bagi kami sebagai mahasiswa, proyek ini memberikan banyak pengalaman berharga. Khususnya saya melalui wawancara ini, saya belajar self-awareness, yaitu menyadari bahwa perubahan kebersihan lingkungan bisa dimulai dari diri sendiri. Saya juga belajar untuk terlatih adaptability, karena harus menyesuaikan bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat. Lalu yang terakhir, collaboration. Karena proyek ini tidak mungkin berhasil tanpa kerjasama tim,
Pengalaman ini juga mengajarkan kami tentang pentingnya gotong royong, salah satu nilai luhur bangsa kita untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Dari hasil proyek ini, saya memberikan beberapa saran. Yang pertama, perlu adanya edukasi berkelanjutan tentang kebersihan lingkungan. Yang kedua, penyediaan fasilitas kebersihan yang lebih memadai. Ketiga, mengaktifkan kembali budaya gotong royong. Lalu yang keempat, mengadakan kegiatan motivasi seperti lomba kebersihan. Lalu yang terakhir, melibatkan mahasiswa dan komunitas sebagai agen perubahan. Sebagai kesimpulan, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sebenarnya sudah ada, tetapi konsistensi dan kedisiplinan masih perlu ditingkatkan. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan generasi muda, kita bisa mewujudkan budaya hidup bersih yang berkelanjutan. Demikian presentasi saya mengenai proyek kebersihan lingkungan rumah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat tidak hanya bagi kami sebagai mahasiswa, tetapi juga bagi masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.